Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Zivi. Di video kali ini kita akan bahas tiga pembahasan langsung, yaitu static property dan method. Lalu kita akan bahas class constant dan juga kita bahas final class dan final method. Yang pertama kita bahas static property dan static method. Jadi static property dan method itu adalah property dan method yang melekat pada class ya. Jadi melekatnya pada class, bukan pada objek. Kemudian cara membuatnya itu dengan menuliskan static setelah keyword public, protected, atau private. Jadi kita tulis dulu public, protected, atau private, kemudian kita tuliskan static. Nah, untuk memanggil static property atau static method itu tidak perlu instansiasi karena dia tidak melekat pada objek ya. Jadi melekatnya itu pada kelas. Selanjutnya kita bahas kelas konstan atau konstanta yang ada di kelas ya. Jadi seperti yang ada di bahasa pemrograman lain, kita juga bisa menggunakan konstanta ya. Itu biasanya kita gunakan konstanta di dalam class. Nah, konstanta ini sama ya seperti static property, yaitu melekat pada class, jadi bukan pada objeknya. Cara membuatnya dengan menuliskan const gitu. Seperti pemrograman lain lah, kebanyakan mirip. Const itu sebelum nama konstantanya. Jadi kita tulis dulu const, kemudian nama konstantanya. Nah, karena dia itu melekatnya pada class-nya, tidak pada objek, sehingga dia untuk memanggilnya itu tidak perlu instansiasi atau tidak perlu membuat objek terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada final class atau final method. Jadi final class atau final method itu adalah class atau method yang tidak bisa diturunkan atau overridden. Jadi kalau misalkan kasus kita yang kemarin itu menggunakan final class atau final method, kita tulisin keyword final di depan classnya atau di depan method, maka kasus kita yang kemarin yang override itu tidak bisa digunakan, tidak bisa diturunkan gitu. Jadi final class atau final method itu adalah keyword yang membuat class dan method itu tidak bisa diturunkan atau uninherited ya. Nah, ketiga ini kita coba ya di codingan yang kemarin. Pertama kita coba static property dan static method. Pertama kita coba bikin static property. Jadi static property caranya sama seperti bikin property seperti biasa, cuman kita tambahin embel-embel static setelah keyword public, protected, atau private. Jadi misalkan saya membuat sebuah property dengan static yang mana dia itu public. Jadi kita ketikkan public, lalu kita tambahkan static ya. Di sini setelah public baru nama propertinya. Contohnya saya membuat properti hewan. Pakai dolar ya, jangan lupa. Sama dengan hewannya misalkan anjing. Nah, jadi ini adalah static property. Lalu static method sama seperti static property, kita tulis di sebuah method atau function setelah keyword public, protected, atau private. Jadi di sini kita tulisin static. Kita save. Nah, tapi kalau kita save nanti dia ada error nih, ada garis-garis merah. Kalau kita sorotkan kursor kita, nanti di sini tulisannya cannot make static method induct parent. Nah, karena di sini ada dua function di anak dan di induk yang memiliki nama function yang sama, yaitu print. Nah, ini kan extend ya. Sedangkan di induknya ini fungsi print ini dia static. Maka di anaknya juga harus disamakan, tambahkan static. Oke, sudah ya. Nah, untuk memanggilnya static property atau static method, kita panggil static method nih. Kan tadi dijelaskan bahwa static method itu tidak perlu membuat objek atau instansiasi terlebih dahulu karena dia tidak melekat pada objek yang melainkan pada kelasnya. Maka di sini kita bisa panggil misalkan kelas anak, kita panggil function print yang static ya. Jadi kita ketikkan print, kita save. Sekarang kita coba cek ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi static seperti itu. Selanjutnya kita coba bikin konstanta. Konstanta itu kan biasanya kita buat di dalam kelas ya. Contohnya di sini saya mau buat konstanta hewan. Jadi cukup kita ketikkan const. Gini aja. Kita save. Nah, konstanta ini sama seperti static tadi, static property yang mana dia itu melekat pada class, tidak pada objeknya, sehingga untuk memanggil konstanta ini kita cukup menggunakan scope resolution operator seperti tadi static. Ini kan pakai scope resolution operator ya. Misalkan kita panggil konstanta hewan ini.
Jadi kita gunakan class-nya, class name-nya itu adalah induk, lalu scope resolution operator, dan nama konstantanya yaitu hewan. Nah ini karena adalah konstanta, sama seperti properti, tidak perlu pakai kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup ini hanya untuk function atau metode ya. Save. Sekarang kita lihat. Nah nggak ada hasil ya. Kenapa? Karena kita baru menggunakan konstantanya saja. Nah konstantanya itu mau diapain terserah kita. Misalkan kan kalau kita sekarang mau menunjukkan konstanta ini ya, atau mau menampilkan konstanta ini ya, jadi kita tambahkan echo gitu. Jadi konstanta ini bisa digunakan untuk keperluan apapun, misalkan untuk penjumlahan dan sebagainya. Save, kita lihat lagi. Nah muncul anjing. Oke, yang terakhir kita coba yang namanya final class dan final method. Keyword final itu kita taruh di sebelum class atau sebelum metodenya atau function. Jadi contoh final class, kita ketikkan di sini final class. Kalau sudah begini, artinya class induk ini tidak bisa diturunkan ke anaknya atau uninherited ya. Kalau kita lihat di browser, error. Nah, kita lihat errornya kelas anak may not inherit. Jadi tidak mewarisi apapun dari induk ya. Nah, coba sekarang kita bikin final method. Ketikin di sini final method, sehingga harusnya function print ini tidak diturunkan ke sini. Nah ini ada merah-merah, bisa kita arahkan lagi, kita sorot ke sini, tulisannya cannot override final method. Jadi tidak bisa ya, double tidak diturunkan, tidak bisa override. Kalau misalkan kita mau panggil nih, ini nih function print yang ada di parent di induk, itu kan berarti kita panggil function cetak ya. Jadi kita akan gunakan kelas anak, lalu kita panggil function cetak. Kita save. Kalau kita lihat di browser, cannot override final method. Nah, kita tidak bisa menggunakan metode print yang sama atau override kalau misalkan si induknya itu metodenya itu final gitu, jadi nggak bisa. Oke, ini semua itu tadi untuk apa sih? Supaya kita kalau ngoding itu bisa lebih rapi. Nanti kedepannya juga kita akan bahas mengenai abstract dan interface. Itu juga gunanya untuk membuat rapi codingan kita gitu loh, sehingga nanti kita membuat framework itu tidak ada function misalkan yang terulang gitu, yang nggak kepake atau yang mencegah human error lah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.